siap menaklukkan tantangan Litnum Lexem Bedas 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nanda Nabila Gantira Putri. Saya siswi kelas 5 dari SDN Arya Sacanagara, Kecamatan Banjaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang perawat. Ibu boleh memperkenalkan namanya? Boleh. Nama saya Juju Kurniasi, alamat di Sindang Sari Banjaran. Profesi saya sebagai perawat. Ibu umurnya berapa? Umurnya sekarang 34 tahun, sebagai ibu rumah tangga juga. Apa yang membuat ibu memilih profesi ini? Awalnya ngambil profesi ini tuh karena ada dorongan dari orang tua juga. Terus di sisi lain, memilih perawat itu sebenarnya banyak amalannya ya. Daripada dapat uang iya, dapat amalan juga iya gitu. Jadi sama-sama dibuat nabung di akhirat juga sih sebenarnya. Bagaimana Anda memulai karir dalam pekerjaan ini? Saya itu kuliah ngambil profesi S1 dulu, S1 perawatan selama 4 tahun di Stikes Muhammadiyah Ciamis. Udah beres 4 tahun, ngambil profesi 1 tahun, sama masih di Stikes Muhammadiyah juga. Sudah itu pas lulus ngambil pekerjaan awalnya di Pasig, di RSUD selama 3 bulan. Jadi pas lulus itu kan masukin lamaran nih ke RSUD Tasik sama ke Sakti Kasih. Cuman yang pertama dipanggil itu di RSUD Tasik. Jadi dimasukin dulu yang di Tasik. Pas udah masuk yang di Tasik ada panggilan yang di Bandung. Jadi tahun 2015 bulan November mulai masuk ke Sakti Kasih. Awal masuknya itu di ruangan ranah isolasi sama warna. Apa yang ibu sukai tentang pekerjaan ini? Banyak tantangannya sih, soalnya berkaitan sama nyawa ya. Berkaitan sama nyawa, orang sakit, keluarga pasien, ada yang rewel, ada yang baik. Jadi kita harus benar-benar siap untuk menghadapi semua itu. Apa yang paling menantang pada tantangan dalam pekerjaan? Yang paling menantang itu kebetulan sekarang kan kerjanya di ruang ICU ya. Di ruang ICU pasien-pasien kan pasien terminal yang udah mendekati masa kritis. Nah di situ tuh benar-benar kita tuh tertantang banget ketika kita itu harus mempertahankan mempertahankan si pasien itu agar bisa tetap hidup. Tantangannya cuma di situ sih. Bagaimana Anda menghadapi kesulitan dalam pekerjaan? Kesulitannya soalnya kan udah berkeluarga, kadang suka bentrok sama jadwal dinas. Kalau misalkan keluarga lagi sakit, kita tuh suka bingung merawat pasien, ya harus terus bingung juga, keluarga kadang suka terabaikan, bingung buat ngatur-ngatur jadwalnya gitu. Tapi bisa sih tukeran sama teman gitu, jadi bisa saling membantu. Kalau misalkan saya lagi nggak bisa masuk karena ada yang sakit atau ada keperluan, jadi teman nge-backup. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan pengetahuan Anda? Untuk meningkatkan pengetahuan, kebetulan di rumah sakit Sartika Asih ini, jadi kita tuh dituntut buat
Jadi ada target tiap bulan itu kita harus misalkan mengikuti seminar minimal tiga poin pembahasan perawatan. Jadi harus terupdate ilmu-ilmunya. Jadi tiap bulan tuh kita upgrade ikut seminar kayak gitu. Terus diskusi sama teman-teman. Anda mengerjakan tugas Anda agar cepat selesai. Jadi pas kita datang, kita itu kan melakukan timbang terima pasien. Nah, misalkan kita pegang 3 pasien, kita lihat nih permasalahan yang utamanya itu apa, yang harus kita dahulukan apa dulu, gitu yang jadi prioritas. Tapi kalau udah misalkan menemukan prioritasnya, kita kerjakan, sudah itu baru yang lain. Yang Anda harapkan pada karir Anda untuk masa depan. Tentunya kesejahteraannya. Mudah-mudahan lebih sejahtera lagi ke depannya. Amin. Buat ke depannya berharap sih ada apa ya, ada perubahan untuk status, kan belum PNS juga, masih apa, mudah-mudahan ke depannya ada pengentasan PNS. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi? Untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi tentunya dengan mengikuti ilmu terupdate dan ilmu terbaru dengan cara mengikuti seminar-seminar Zoom kayak gitu. Terus kadang di rumah sakit juga kan ada kayak seminar kecil per rumah sakit gitu ya. Jadi kita tuh ngebahas suatu kasus itu dibahas bagaimana kita untuk menyelesaikan permasalahannya. Bagaimana cara Anda untuk menyelesaikan Masalah di dalam pekerjaan? kerjaan. Kalau misalkan ada permasalahan, biasanya kita langsung cari solusinya. Misalkan sama teman yang sederajat dulu, kita saling sharing. Kalau misalkan udah sharing, udah mentok nih nggak ada solusi, biasanya kita langsung ke kepala ruangan. Nanti kepala ruangan yang cari solusi. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan kerjasama antara sesama tim? Jadi kita tuh dalam pekerjaan, misalkan kita lagi shift pagi, terus pasiennya itu misalkan pasien yang saya pegang itu lagi kritis. Nah, biasanya kita tuh kerjanya itu, jadi kita ngikutin apa nih yang diutamain dulu, yang diutamain. Jadi teman-teman juga kalau misalkan saya lagi menghadapi pasien yang kritis, lagi ngebutuhin buat bantuan tindakan, biasanya kita saling bantu. Jadi teman-teman juga ngeliat gitu, misalkan nih bantuin dulu yang ini gitu, misalkan. Jadi kalau misalkan udah beres ngebantu sampai selesai, nanti mereka balik lagi ke pekerjaannya masing-masing. Apa pesan atau saran untuk orang yang ingin bekerja dalam bidang ini? Pesannya buat adik-adik yang mau ngambil profesi perawat, tentunya yang pertama itu harus nyiapin mental ya. Soalnya kita itu benar-benar dikuras banget, masalah waktu, masalah tenaga. Kadang kita juga buat istirahat itu susah banget ya. Udah mah di tempat kerja itu benar-benar full, apalagi kalau misalkan shift malam kita tidurnya nggak tidur sih sebenarnya ya, cuma paling gantian buat istirahat gitu. Terus pas datang ke rumah harus siap juga buat keluarga. Jadi kalau yang mau jadi profesi perawat itu memang harus nyiapin benar-benar dari hati, aku tuh mau jadi perawat gitu. Jadi jangan kepaksa. Soalnya kalau misalkan kepaksa, jadi nantinya teh nggak bakalan setengah-setengah. Jadi harus mencintai dulu gitu. Terima kasih untuk
Terima kasih telah Anda melakukan wawancara hari ini dan meluangkan waktu untuk wawancara. Sekian wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, salam literasi.